Shalom, selamat pagi buat semua. Tuhan menyertai kita semua pada pagi ini. Harap kita semua sehat-sehat ya. Yang bertugas hari ini, Tuhan jaga. Bagi kita semua, Tuhan ada. Dimanapun kita berada ya. Selamat bertemu sekali lagi kuucapkan pada pagi ini. Karena kebaikan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan sebelum kita teruskan dalam pujian pagi ini, mari kita berdoa. Saya bawa kita dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu. Tuhan Maha Kuasa, kami datang padamu pagi ini, mohon ampun kami Tuhan, terlebih dulu dari dosa-dosa kami. Seringkali kami menyakiti hati Bapa, ampuni kami, karena dalam Tuhan ada pengampunan. Bapa, pada pagi ini kami mau bersekutu denganmu dalam pujian penyembahan. Tuhan, pimpinlah anakmu yang membawa kami. Pakaikan dia bagi kami pada pagi hari ini. Memberi kekuatan bagi dia juga. Begitu juga Tuhan, firman-Mu yang akan kami dengar juga. Berkatikan kami semua supaya firman-Mu itu menjadi berkat bagi kami pagi ini Tuhan. Juga Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap keluarga dalam CLE ini. Penuhi kami dengan Roh Kudus dari surga. Walaupun kami tak tahu apa kabar satu di antara kami, Tuhan bungkus kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang dalam masalah Tuhan buka jalan keluar. Sebab dalam Tuhan Maha Kuasa semua ada pengampunan, pembebasan, pelepasan. Tuhan, ini doa kami Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Maha Kuasa kami berdoa. Amin.
Terus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergerak, timbullah tanah yang baru.
Salam sejahtera dan selamat pagi kepada setiap jemaat yang ada di Sungai Udang pada pagi yang mulia ini. Puji Tuhan, Tuhan buat kita bertemu sekali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik, saya percaya firman ini akan memberkati Anda semua dan akan mendorong Anda sepanjang waktu. Puji Tuhan, baik, kita akan tunduk kepala dan kita mau berdoa pada pagi ini. Tuhan Yesus, kami serahkan pagi ini ke dalam tangan-Mu. Mohon Tuhan Engkau akan datang sekali lagi menguatkan kami, memberikan kepada kami Tuhan hati yang boleh mengerti, memahami segala yang akan disampaikan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu inilah yang akan menopang kami melalui masa-masa ujian ini Tuhan, supaya kami boleh bangkit Tuhan dan menjadi anak-anak-Mu yang sejati. Terima kasih Bapa, kami serahkan masa ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau berkati kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Baik, pada pagi hari ini saya akan terus sambung lagi dengan apa yang saya khotbah minggu yang lalu. Kita akan lihat lagi kepada firman Tuhan sebentar lagi dengan tajuk kemampuan untuk bangkit semula. Puji Tuhan ya. Apakah patutnya menjadi sikap kita ya? Sikap iman kita sewaktu kita melalui ujian. Puji Tuhan, seperti apa yang saya katakan minggu yang lalu, bahwa orang yang bijak akan bangkit semula. Orang yang bijak itu tahu bagaimana untuk bangkit semula. Mereka boleh mendengar suara Tuhan, berbicara kepada mereka ya, menyuruh mereka untuk buat persiapan awal. Dan apabila mereka mendengar suara Tuhan berteriak di dalam hati mereka, mereka tahu bagaimana untuk bangkit. Dalam masa kegelapan ini, mereka tahu bagaimana untuk bangkit, memposisikan diri mereka untuk melakukan apa yang Tuhan mau, untuk mentaati Tuhan. Baik, orang yang bodoh akan bangkit juga, karena mereka melihat orang lain juga bangkit, tetapi mereka akan bangkit dalam keadaan yang takut, gemetar, cemas. Ya, rasa seperti seolah-olah tidak mampu untuk hidup sedia melakukan apa yang Tuhan mau mereka lakukan. Jadi mereka dalam keadaan yang bingung, keliru, takut, ya, hilang keyakinan karena tidak buat persiapan awal, menyediakan minyak yang lebih di dalam pelita hidup mereka. Puji Tuhan ya. Baik, kita mau lihat dalam Efesus pasal 5 ayat 8 hingga ayat yang ke-17. Amin. Haleluya. Kita harap bahwa firman Tuhan dalam pasal ini dapat mengajar kita bagaimana kita boleh menjadi orang yang bijak, supaya kita boleh bangkit semula di tengah-tengah kegelapan ini. Puji Tuhan. Amin. Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Kamu dahulu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat yang ke-9 katakan begini. Karena terang hanya membuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. 10. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Amin. 11 katakan begini. Janganlah turut mengambil bahagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. 12. Sebab sebut saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat yang tersembunyi telah memalukan. 13 katakan begini. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Haleluya. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Ayat yang ke-14 katakan begini. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atasmu. Haleluya. Puji Tuhan ya. Karena itu perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, seperti orang bodoh, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya.
Puji Tuhan ya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita akan pelajari daripada pasal ini, daripada menurut firman ini, yang mengajar kita bagaimana kita boleh bangkit semula. Bagaimana kita boleh menjadi orang bijak supaya kita dapat bangkit semula. Puji Tuhan, ini sangat penting. Ya, poin yang pertama yang kita perlu tahu di sini ialah kita mesti bangkit dan percaya kepada identiti kita yang sebenar. Amin. Kita mesti mau bangkit dan percaya kepada identiti kita yang sebenar. Kita mesti ketahui ya, siapa diri kita yang sebenar seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Amin. Kamu bukan apa yang orang kampung ceritakan. Kamu juga bukan apa yang orang kedai kopi ceritakan. Kamu adalah seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kamu adalah anak-anak terang. Ayat yang ke-8 katakan begini ya. Ayat yang ke-8. Dia katakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus pasal 5 ayat 8 kita sudah baca tadi ya. Jadi kita boleh tahu daripada kebenaran firman ini bahwa bagaimana Tuhan memproseskan kita ya melalui keselamatan, melalui pengkudusan, daripada yang dulu kepada yang sekarang. Kita lihat prosesnya, bagaimana Tuhan membawa kita daripada yang dulu sehingga kepada yang sekarang. Amin. Dulu dikatakan bahwa kamu adalah kegelapan. Bukan saja tinggal dalam kegelapan, kamu sendiri juga adalah kegelapan. Karena pikiranmu, hatimu semuanya gelap. Ya, kamu bertindak menuruti hawa nafsumu. Tapi sekarang, sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ya, Tuhan telah tanamkan sifatnya, firman-Nya di dalam kamu, supaya kamu sekarang mengingini terang, supaya kamu sekarang ingin dan suka dekat kepada terang, mencintai terang. Puji Tuhan ya, haleluya. Jadi itu yang berlaku. Jadi kita mulai menghargai dan mengecapi terang yang telah Tuhan nyatakan kepada kita. Haleluya. Kita rasakan bahwa dalam terang ini ia adalah baik. Kita dapat pelajari firman ini. Ya, dalam firman ada janji-janji Tuhan yang luar biasa, yang memberikan terang kepada kita, yang memberikan pengharapan kepada kita. Puji Tuhan. Haleluya ya. Jadi itulah sebabnya sini bahwa kamu perlu bangkit dan pegang kepada identiti kamu yang baru. Identiti kamu adalah anak-anak terang. Puji Tuhan ya. Jadi kamu ditentukan untuk bercahaya sebagai terang. Kamu ditentukan untuk bercahaya. Apalagi dalam masa kegelapan ini. Kamu ditentukan untuk bercahaya di dalam kegelapan. Kamu ditentukan untuk mendengar suaranya. Amin. Haleluya. Ya, biarpun ada banyak suara yang akan berbisik di telinga kita sewaktu kita melalui kegelapan. Ada macam-macam suara yang akan datang dalam pikiran kita, dalam hati kita. Tapi kita mesti mau bangkit dan pegang, kenal kepada suara gembala kita yang besar ini. Suara Yesus ini, suara Roh Kudus ini yang sedang berbicara kepada kita. Puji Tuhan ya. Haleluya. Puji Tuhan. Supaya kita tahu ya bahwa diri kita adalah anak-anak terang. Kita adalah anak-anak Allah yang sesungguhnya. Puji Tuhan ya. Jadi fokus kita, kalau kita mau bangkit semula, ialah kepada Tuhan. Fokus kita perlulah kepada Tuhan. Tuhan yang menanamkan benihnya di dalam kita. Tuhan yang menanamkan segala sesuatu yang baik di dalam diri kita. Itulah sehingga kita memiliki pengharapan yang begitu luar biasa. Haleluya. Ya, firman yang bagaikan pelita itu sudah kita jelaskan minggu yang lalu. Firman itu bagaikan pelita itu akan menyala di dalam hati kita. Amin. Jadi sifat kita sekarang ialah apa? Untuk memancarkan keluar terang. Sifat kita ialah inginkan memancarkan keluar terang. Apalagi dalam masa kegelapan ini, dalam masa ujian ini, dia mau supaya kita memancarkan keluar terang yang ada dari dalam diri kita. Amin. Itulah sebabnya kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita perlu dipenuhi dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ini sangat penting ya. Tanpa kepenuhan di dalam Roh Kudus,
tanpa kepenuhan di dalam firman, kita tidak boleh menjadi terang yang sesungguhnya. Amin. Baik, Daud katakan begini dalam Mazmur pasal 27 ayat 1. Dia katakan begini, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah harus aku gementar? Haleluya. Puji Tuhan ya. Jadi itulah dia, terang yang percaya itu yang ada di dalam diri kita itu sebenarnya berasal daripada firman, daripada janji-janji itu, sehingga ia menjadi pelita di dalam diri kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi itulah dia, pelita Tuhan itu sudah ada di dalam diri kita. Haleluya. Jadi dengan pelita yang ada dalam hidup kita itu, kita ditentukan untuk masuk, untuk bersatu dengan mempelai laki-laki. Kita ditentukan untuk bersatu dengan Yesus. Kita ditentukan untuk bersatu dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Masih ingat lagi 5 gadis yang bijak, 5 gadis yang bodoh dalam buku Matius itu ya, pasal 25. Baik, 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh itu daripada permulaan lagi mereka memiliki pelita. Haleluya. Sama ada mereka diberikan pelita atau bagaimana, kita tahu bahwa mereka memiliki pelita. Tanpa pelita, kamu tidak boleh menerima jemputan untuk bertemu dengan mempelai lelaki. Tanpa pelita, kamu tidak dapat bersatu dengan Tuhan. Jadi oleh kerana perempuan yang bijak dengan perempuan yang bodoh, dari awal lagi gadis-gadis ini memiliki pelita. Amin. Mereka berkemampuan untuk bersatu dengan Yesus. Mereka berkemampuan untuk hidup menjadi satu, berpadu dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi itu yang berlaku. Ya, jadi cuma gadis yang bodoh itu tidak terurus pelita mereka, maka firman yang ada dalam diri mereka itu tidak dapat menyala dan mereka itu gagal ya untuk bersekutu akhirnya dengan Tuhan, mempelai lelaki yang datang, yang menyambut mereka masuk ke dalam perjamuan perkawinan. Okey. Jadi itu yang terjadi. Okey. Jadi kita perlu menjadi orang yang bijak. Kita ditentukan daripada permulaan lagi untuk menjadi anak-anak terang. Amin. Kita ditentukan daripada permulaan lagi, pelita itu sudah menjadi milik kita. Pelita itu sudah ada di dalam diri kita. Pelita itu ditentukan untuk dinyalakan setiap waktu. Amin. Ini sangat penting. Puji Tuhan ya. Jadi itulah dia, kita mesti mau bangkit dan percaya kepada identiti kita yang sebenar. Puji Tuhan. Dan yang kedua, kita mesti bangkit. Amin. Untuk memainkan peranan kita sebagai anak terang. Amin. Kita mesti mau memainkan peranan kita, ya. Peranan kita sangat penting dalam masa-masa yang seperti ini. Dalam masa-masa ujian yang seperti ini, okay, peranan kita sangat penting, ya. Apalagi seluruh bumi berada di dalam kegelapan. Seluruh tempat pelusuk manusia berada di dalam kegelapan. Ya, tapi karena kita telah ditentukan, didestinikan, ya, telah ditentukan untuk hidup di dalam terang, karena kita adalah anak-anak terang. Jadi betapa pentingnya untuk kita memainkan peranan kita sekarang ini. Amin. Amin, ya. Okey, jadi kita perlu sadar ya bahwa dalam kegelapan ini, okey, yang dipenuhi dengan kejahatan, dipenuhi dengan segala pandemik, penyakit dan hal-hal yang tidak menentu. Okey, semakin kita lihat keadaan ini, semakin kita sadar bahwa kita perlu memainkan peranan kita. Karena kita adalah anak-anak terang. Amin. Haleluya ya. Biarpun bagaimana kecilnya cahaya kita seperti lilin pun, ia akan membawa pengharapan kepada orang lain. Karena ini adalah waktu kegelapan. Ini adalah waktu ujian. Ya, kita jangan padamkan api kita. Jangan kita padamkan apa yang telah menjadi milik kita, apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Puji Tuhan ya. Jadi ini yang berlaku, puji Tuhan ya. Pasti
kalau kita memainkan peranan kita, kalau setiap orang dalam gereja memainkan peranan kita, menyalakan api kita yang kecil ini, seperti lilin ini, sudah pasti, ya, kita boleh mempengaruhi jiwa-jiwa yang terdekat kepada kita. Okay? Jiwa-jiwa yang sedang diuji oleh banyak ujian, ya, oleh banyak cabaran. Mereka akan melihat terang ini dan mereka akan rasa terhibur. Mereka akan rasa didorong, ya, dalam terang yang ada di dalam diri kita. Puji Tuhan. Itulah sebabnya di sini bahwa jangan berhenti untuk kita bersaksi. Jangan berhenti untuk kita keluarkan kata-kata yang boleh membawa pengharapan kepada orang lain yang masih lagi belum mendengar tentang Yesus Kristus ini. Haleluya. Ini sangat penting, puji Tuhan, ya. Kalau setiap di antara kita dapat memainkan peranan kita masing-masing, luar biasa. Gereja akan menjadi luar biasa dalam masa kegelapan ini. Kamu tahu atau tidak, ya, gereja adalah tubuh Kristus yang sangat besar. Ia seperti raksasa yang besar yang sedang dalam ketiduran. Kesian, ya, gereja dalam ketiduran. Tapi bayangkan kalau kita masing-masing boleh bangkit dan memainkan peranan kita. Kita masing-masing boleh bangkit dan memainkan peranan kita sebagai anak-anak terang. Setiap kita menyalakan api kita, ya, setiap di antara kita memainkan peranan kita, apa yang terjadi? Gereja itu menjadi sangat berkuasa, ya. Gereja akan tiba-tiba menjadi satu tubuh yang berkuasa yang akan bangkit, ya, dan akan menyalakan kemuliaan Tuhan, memancarkan keluar api Tuhan yang luar biasa di atas tempat di mana dunia sekarang berada di dalam kegelapan. Ini dia sangat penting, puji Tuhan, ya. Jadi kita tahu di sini bahwa kita perlu sadar bahwa kita semua dipanggil. Kita semua dipanggil untuk bangkit di dalam masa kegelapan ini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, ini sangat penting, ya. Yesaya pasal 42 ayat yang ke-6 katakan begini. Dia katakan, ya, Aku, Tuhan, telah memanggil engkau, serta telah menugaskan engkau untuk menjalankan kebenaran, untuk menjalankan keadilan di bumi. Melalui engkau, Tuhan katakan, ya, oke, yang aku panggil ini, ya, melalui engkau, yang aku panggil ini, aku akan membuat perjanjian dengan semua orang. Melalui engkau, melalui kamu inilah, melalui kamu ini, ya, aku akan menerangi bangsa. Aku akan apa? Memberi engkau menjadi terang. Aku akan membuat engkau supaya engkau akan menjadi terang kepada bangsa-bangsa. Luar biasa, Yesaya pasal 42 ayat yang ke-6. Yesaya pasal 60 ayat yang pertama katakan apa? Bangkitlah, jadilah terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat yang kedua, Yesaya pasal 60. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi itulah sebabnya apa yang dikatakan Tuhan mengenai diri kita harus kita pandang dengan serius. Harus kita pikir dengan serius bahwa kita harus memainkan peranan kita sebagai anak-anak terang. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang ketiga, kita mesti bangkit. Bagaimana kita boleh bangkit semula? Kita harus bangkit dengan kekuatan Kristus. Haleluya, puji Tuhan, ya. Kita mesti mau bangkit semula dengan kekuatan Kristus. Haleluya, puji Tuhan, ya. Ayat yang ke-14 katakan apa? Ayat yang ke-14 dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-14 katakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang-orang mati, dan Kristus akan bercahaya atasmu. Haleluya. Haleluya, perhatikan di sini, ya. Kristus akan bercahaya di atasmu. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Jadi kita tahu di sini bahwa kita mesti mau bangkit dengan kuasa dan kekuatan Kristus. Haleluya.
Baik, Kristus tidak boleh bercahaya di atas kita. Kristus tidak boleh bercahaya melalui kita kalau kita tidak bangkit ataupun kalau kita tidak bangun daripada ketiduran kita. Kalau kita tidak bangun daripada ketiduran rohani kita. Okey. Baik, Kristus telah bangkit. Okey. Jadi penglibatan kita di dalam terang ini adalah kerana pekerjaan Kristus Yesus. Amin. Dia telah menghidupkan kita. Ya, Efesus pasal 2 ayat yang kelima, dia katakan apa? Bahwa kita telah mati dalam dosa, kita telah diselamatkan, dan Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan kita tempat bersama dengan Dia di surga. Amin. Haleluya ya. Kristus ya telah mati bagi kita, Dia selamatkan kita, dan Ia telah membangkitkan kita. Puji Tuhan ya. Dan memberikan kepada kita tempat yang sama bersama dengan Dia di surga. Jadi Kristus telah mengerjakan ya semua melalui kematian, melalui kebangkitannya dari kubur. Amin. Jadi kuasa kebangkitan itu telah menghidupkan kita, mengangkatkan kita, dan menempatkan kita bersama-sama dengan Dia yang ada di surga. Puji Tuhan ya. Jadi saya mau katakan di sinilah kuasa ini yang sentiasa menginginkan kebangkitan. Kuasa ini yang senantiasa mau menginginkan sesuatu yang luar biasa tinggi seperti yang ada di surga, itu sudah tertanam dalam diri kita. Ya, kebangkitan seperti Kristus itu harus menjadi keinginan kita. Kita mau bangkit menuruti coraknya Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Jadi kita orang-orang Kristen, kita mesti mau bangkit dengan cara yang betul. Haleluya. Kita mau bangkit dengan iman dan dengan ketaatan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan ya. Haleluya. Ini sangat penting sebab banyak orang bangkit tanpa mengetahui apa yang sedang berlaku. Okey. Jangan kita bangkit tanpa mengetahui apa-apa. Banyak orang bangkit karena ikut-ikutan. Banyak orang bangkit karena rasa adanya bahaya. Banyak orang bangkit karena mereka melihat orang lain juga bangkit. Ya, jadi kita tahu, ya kita mesti mau bangkit dengan cara yang betul. Kita bangkit seperti Yesus Kristus. Kita mesti mau bangkit menuruti corak yang Yesus mau. Amin. Haleluya. Banyak orang bangkit. Dan tidak lama kelamaan mereka bangkit dan mereka dikuasai oleh kemarahan, kebingungan, cemas. Ada yang bangkit dan mulai mengomel, ya, mulai memberontak, tidak percaya, merasa bahwa mereka dipaksa untuk melakukan apa yang mereka tidak mau lakukan. Okey. Tapi kita tahu di sini bahwa kita mesti mau bangkit menuruti coraknya Yesus Kristus. Kita mau bangkit dengan sukacita karena kuasanya, ya, tenaga rohaninya sudah bekerja dalam diri kita. Kita ada kemampuan untuk bangkit dalam masa kegelapan ini. Kita dapat ada kemampuan untuk bangkit dengan sukacita. Kita boleh bangkit ya melalui penderitaan dan kematian ini, melalui tubuh yang lemah ini, kita dapat menerima kekuatan untuk bangkit ya. Untuk mengucap syukur, kita boleh bangkit ya melalui kegelapan ini untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Kita boleh bangkit melalui ujian yang seperti masa ini untuk mentaati Dia. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, kita boleh bangkit seperti yang Yesus bangkit. Haleluya. Berarti Yesus bangkit dengan kuasa. Yesus bangkit tanpa menyimpan kemarahan dan dendam. Yesus bangkit dengan penuh pengampunan dalam hatinya terhadap orang-orang yang melukakan Dia di salib. Luar biasa. Puji Tuhan ya. Jadi kita tahu bahwa itu Dia yang berlaku. Puji Tuhan. Jadi itulah sebabnya kita perlu bangkit seperti Kristus. Amin. Ya, saat kita bangkit seperti coraknya Kristus, ya, Dia mau kita bangkit dengan sikap cara yang betul. Benar, kita akan menjadi anak-anak terang. Amin. Kita bangun dari tidur sebagai anak-anak terang. Kita mesti mau belajar bangun daripada tidur sebagai orang Kristen. Amin. Haleluya. Kita bangun karena apa? Karena roh kita sudah dihidupkan oleh Tuhan.
Kita bangun karena roh kita sudah digerakkan oleh Tuhan. Kita bangun karena kita jujur, kita sudah bertobat, hati kita murni, kita mau melihat pemulihan dalam diri kita. Puji Tuhan, ini dia yang berlaku. Itulah sebabnya mulai sekarang kita mesti mau melatih untuk bangun. Kita mesti mau melatihkan diri kita untuk bangkit semula setiap hari. Gadis yang bijak, saya percaya mereka sudah melatihkan diri bagaimana untuk bangkit apabila mendengar suara Tuhan. Mereka belajar bangkit untuk mempersiapkan diri mereka. Mereka sudah melatihkan diri mereka. Paham? Mereka telah melatihkan diri mereka ya. Sebelum datangnya kegelapan yang tebal. Sebelum datangnya kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mereka sudah membiasakan diri untuk latihkan diri untuk bangkit ya. Mereka sudah membiasakan diri untuk bangkit. Mereka telah membiasakan diri untuk cepat-cepat mentaati Tuhan. Baik, gadis yang bodoh mengetahui kebenaran firman, tapi mereka tidak mempraktikkan. Mereka tidak belajar untuk bangkit mentaati apabila suara itu menyuruh mereka melakukannya. Jadi mereka tidak ada kebiasaan untuk melakukannya. Mereka tidak ada kebiasaan untuk melakukan apa yang sepatutnya. Jadi itulah sebabnya apabila datangnya hari kegelapan itu dan datangnya mempelai lelaki itu, mereka dalam keadaan yang kalang kabut ya, sehingga mereka gagal untuk masuk ke dalam perjamuan perkawinan. Karena mereka tidak melatihkan diri setiap hari untuk bangkit. Itu adalah gadis-gadis yang bodoh dalam Matius pasal 25. Jadi kita ini ya adalah gadis seperti gadis-gadis yang bijak. Baik, kita boleh bangkit sebagai anak-anak terang. Amin. Pertama, ada kesadaran. Sesudah kita tahu kebenaran itu telah hidup dalam diri kita, adanya kebenaran. Kemudian iman mulai bangkit. Amin. Dan secara perlahan-lahan, ia akan memberikan kepada kita kuasa, ya. Ia memberikan kepada kita kuasa ya, dan lama dan perlahan-lahan tenaga rohani mulai mengalir dalam diri kita dan kita akan meresponi dengan cara yang berkenan di hati Tuhan. Akhirnya kita bertindak menuruti pimpinan Roh Kudus. Jadi ada tahapnya ya, kita tahu bahwa kita boleh meresponi kepada Tuhan. Amin. Kalau kita mau melihat kemenangan, penterobosan, kesejahteraan, kedamaian, sukacita, buah kesabaran, ya, buah panjang sabar, buah tahan lasak, buah tahan menderita. Semuanya itu datang karena kita belajar bangkit dengan cara yang betul. Amin. Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan ya. Dan yang keempat, puji Tuhan, bagaimana caranya kita bangkit? Kita bangkit melalui doa, melalui pujian, melalui pengucapan syukur. Ini sangat penting. Haleluya, puji Tuhan ya. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-25, firman Tuhan katakan waktu Paulus dengan Silas itu dicambuk, dipukul dengan teruk karena mereka itu memberitakan Injil. Mereka dipukul dengan teruk, mereka ditangkap, mereka dipukul dengan teruk, dan mereka dibuang ke dalam penjara yang paling dalam sekali. Tempat yang paling gelap sekali. Dalam buku Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-25 dikatakan, kira-kira tengah malam. Kira-kira pada waktu tengah malam. Pada waktu kegelapan, Paulus dengan Silas mereka bangkit dan mereka berdoa, bernyanyi, memberi pujian kepada Allah. Sehingga semua orang banduan-banduan ya, orang-orang tahanan yang lain mendengarkan mereka. Itu yang berlaku ya. Mereka mendengar Paulus dengan Silas itu memuji, menyanyi, mengucap syukur. Haleluya. Dan apa yang berlaku? Tuhan mulai campur tangan, terjadinya gempa bumi sehingga sendi-sendi, berartinya sehingga tempat-tempat penjara itu menjadi goyang. Semua pintu penjara itu terbuka, rantai-rantai itu yang terbelenggu kepada orang-orang tahanan semua yang lain itu pun juga terbuka. Haleluya.
Itulah sebabnya di sini bahwa kita mesti mau bangkit dengan satu misi. Bangkit untuk memberkati. Amin. Kita bangkit dengan satu misi. Kita bangkit untuk memberkati. Haleluya. Kita bangkit untuk memberkati ya. Kita bangkit memuji Tuhan, mengucap syukur, dan kita bangkit dengan niat mau memberkati orang lain. Dengan kita bangkit dengan niat supaya melihat Tuhan turun dan memberkati kita dan orang-orang di sekeliling kita. Itu dia luar biasa. Banduan-banduan semuanya tidak tahu tentang Yesus. Mereka cuma dengar tentang Paulus dengan Silas menyanyi dengan sekuat-kuatnya, memuji Tuhan dengan luar biasa. Dan mereka juga turut terbuka ikatan mereka. Sewaktu ikatan-ikatan yang ada di kaki mereka itu, di Paulus dan di kakinya Paulus dengan Silas itu terbuka. Kaki-kaki banduan yang terikat itu semuanya juga terbuka. Ya, itu yang berlaku ya. Jadi kita tahu bahwa ini adalah luar biasa. Dan sehingga apa yang terjadi ialah apabila ketua penjara itu melihat bahwa semua banduan sudah mau melarikan diri, dia mau hunus pedangnya dan mau membunuh diri. Tapi Paulus katakan, jangan, kami semua masih ada di sini. Haleluya. Paulus kemudian berdamai dengan ketua penjara itu. Paulus kemudian menjelaskan kepada ketua penjara itu dan katakan di sini, ketua penjara itu begitu takut ya, sehingga dia katakan, apa yang harus aku buat supaya aku dapat diselamatkan? Oke, saya dengar puji-pujian itu lebih banyak membawa impak kepada ketua penjara itu daripada gempa bumi. Karena ketua penjara itu tahu bahwa puji-pujian itu, kebangkitannya Paulus dengan Silas itu yang memuji Tuhan dalam masa kegelapan itu, yang menjadikan gempa bumi terjadi. Oke, jadi impak yang ada dalam kehidupan ketua penjara itu bukan karena ketakutan kepada gempa bumi, tapi ketakutan kepada Tuhan Allah Paulus dan Silas. Itulah dia tanya, apa yang harus aku buat supaya aku dapat diselamatkan? Paulus katakan, percayalah kepada Yesus Kristus dan engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Nah, ini dia luar biasa. Puji Tuhan ya. Jadi kita tahu di sini bahwa Tuhan mau kita bangkit. Tuhan mau kita bangkit dengan pujian. Tuhan mau kita bangkit dengan nyanyian. Tuhan mau kita bangkit dengan pengucapan syukur dalam masa pandemik ini. Tuhan mau kita bangkit dengan keberanian bersuara ya, dengan mengeluarkan suara kita yang kuat, memuji Dia tanpa berhenti-henti. Puji Tuhan ya. Sudah pasti ya, mukjizat akan terjadi ya. Segala-gala belenggu, segala-gala ikatan dalam pikiran, dalam roh kita akan dipatahkan, akan dilepaskan supaya kita rasa ringan dalam jiwa kita, supaya kita rasa terbuka dalam minda kita. Kita boleh kembali berpikir dengan sewajarnya ya, dalam keadaan kita yang sesungguhnya. Puji Tuhan ya. Tuhan mau kita bangkit dengan sesungguhnya. Maka kita perlu bangkit seperti yang Dia inginkan bagi kita. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan ya. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 katakan begini. Saya baca sekali lagi. Efesus 5 pasal yang ke-15. Oke, dia katakan begini. Puji Tuhan ya. Dia katakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Supaya kamu mengerti kehendak Tuhan ya. Haleluya. Puji Tuhan ya. Itulah sebabnya di sini kita perlu tahu ya betapa pentingnya untuk kita hidup bijak. Saya mau katakan di sini, hikmat itu datang apabila kita belajar hidup bijak. Hikmat itu akan mulai datang ya. Hikmat daripada Tuhan, hikmat yang kita pelajari daripada firman Tuhan ini akan mulai mengalir ke dalam pikiran dan hati kita apabila kita belajar hidup bijak. Hidup bijak di sini artinya hidup tahu mengatur kehidupan kita dengan cara yang
sewajarnya. Ya, hidup bijak di sini ialah kita belajar untuk memperhatikan diri kita, kelakuan kita, segala sikap-sikap kita supaya tidak bertindak seperti orang bebal, supaya tidak bertindak seperti orang-orang yang bodoh. Ya, hidup bijak di sini ialah berarti kita mesti mau berkelakuan bijak. Kita mesti mau bersikap bijak. Suka kah tidak suka, ada sekolah kah tidak ada sekolah, kita boleh belajar bertindak dan bersikap bijak dalam kehidupan kita sehari-harian. Amin. Ini sangat penting, puji Tuhan. Jadi, bagaimana kita boleh hidup bijak? Kita perlu perhatikan kehidupan kita, ya. Kita perlu perhatikan kehidupan kita, ya, supaya kita tahu bahwa kita boleh bedakan berdasarkan kepada firman Tuhan yang kita terima. Kita tahu bagaimana kita boleh menjalankan keluar kehidupan yang bijak. Amin. Kehidupan yang bijak di sinilah kehidupan yang tahu bertanggung jawab atas kehidupan kita setiap waktu. Karena hari-hari adalah jahat. Ya, kehidupan yang bijak berarti kehidupan yang tahu bagaimana mempergunakan waktu dengan secukupnya. Haleluya. Karena waktu yang secukupnya ini adalah waktu yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita pakai sebagai waktu keemasan. Kita pakai sebagai waktu keemasan untuk belajar sesuatu, untuk memperolehi sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu. Amin. Haleluya. Kita tahu bahwa waktu ini akan terlepas daripada kita kalau kita tidak mempergunakannya dengan sebaik-baiknya di dalam tangan kita. Haleluya. Ya, kita harus tahu ya bahwa hari-hari adalah jahat. Musuh ada di sekeliling, penyakit ada di sekeliling. Kita perlu perhatikan bagaimana kita bertindak, ya. Bagaimana kita harus berpikir supaya kita memiliki pikiran yang matang untuk menghadapi ujian ini. Haleluya. Haleluya. Kita tidak boleh hidup berpisah keseorangan diri. Kita mesti mau bersambung, kita mesti mau berhubungan satu dengan yang lain. Kita tidak boleh hidup dalam keadaan yang orang bilang jahil, ya, tidak tahu apa-apa, terasing daripada orang luar. Kita mesti mau berjaga-jaga. Amin. Ya, sebab iblis sedang memerangkap kita. Iblis itu, musuh itu mau merangkap kita. Dia mau perangkap kita dalam keadaan kita supaya kita tidak boleh keluar dari keadaan kita sehingga dia mau melumpuhkan kita. Ya, jadi kita perlu hidup bijak dalam segala keadaan. Amin. Ini sangat penting ya. Kita perlu bersandar kepada Roh Kudus, kepada firman. Haleluya ya, untuk memimpin kita. Takut akan Allah itu perlu ada di dalam diri kita. Haleluya, kita perlu hargai apa yang telah Tuhan katakan dalam hidup kita. Kita hargai janji-janji Tuhan. Amin. Ini sangat penting. Jadi kita jangan bersandar kepada kepintaran kita. Ya, jangan kita bersandar kepada hikmat kita sendiri ya, tanpa ada takut akan Tuhan dalam diri kita. Firman Tuhan katakan kalau kita takut kepada Tuhan itu permulaannya hikmat. Kalau kita memiliki takut akan Allah dalam diri kita, ya, kita akan mulai bersikap bijak. Amin. Orang yang tidak takut akan Tuhan itu tidak akan bersikap bijak. Okay? Mereka tidak menilai segala sesuatu, ya, menuruti kebenaran firman Tuhan. Mereka hanya menilai segala sesuatu menuruti kepintaran mereka sendiri saja. Amsal pasal 14 ayat 12 katakan ada jalan yang besar, lebar, yang senang untuk diikuti, nampak benar di mata orang, tetapi pada akhirnya itu menuju kepada kebinasaan. Jadi kita tidak mau bersikap pandai dengan secara diri sendiri. Kita akan merendahkan hati kita dan belajar ya mempergunakan waktu yang telah Tuhan sediakan bagi kita, dengan secukup-cukupnya, berhati-hati dengan sikap tingkah laku kita, mengetahui bahwa musuh itu ada di sekeliling kita, maka kita perlu berjaga-jaga. Ya, kita perlu berjaga-jaga supaya kita boleh bertindak secukupnya menjadi orang yang bijak. Dengan cara itu kita tahu bahwa kita boleh bangkit semula. Biarpun apa juga kegagalan yang kita lalui, biarpun apa juga masalah yang kita hadapi, apapun juga kelemahan yang kita lalui, kita boleh bangkit semula di dalam Tuhan. Kita boleh bangkit semula biarpun di dalam masa kegelapan. Kita boleh bangkit semula biarpun apa keadaannya. Kita boleh bangkit semula untuk bercahaya untuk Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati firman-Nya pada pagi yang mulia ini. Puji Tuhan ya. Haleluya. Saya berdoa supaya dalam masa kegelapan ini
Kamu tidak akan membuat keputusan secara mendadak. Kamu tidak akan membuat keputusan secara emosi, karena ketakutan, karena kekhawatiran. Kamu tidak akan membuat keputusan secara marah. Tapi kamu akan belajar sabar ke dalam segala keadaan untuk menuruti pimpinan Roh Kudus, bersikap bijak dan mendengar suara Tuhan, supaya kamu boleh melangkah maju dengan berhati-hati sebagai anak-anak terang. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan pagi yang mulia ini ke dalam tangan-Mu. Berkatikan kami dan masa kami bersama-sama. Ajari kami Tuhan, supaya kami Tuhan akan hidup sebagai anak-anak terang, dan bukan Tuhan sebagai anak-anak yang tinggal di dalam kegelapan. Kami tahu, kami bertekad Tuhan akan menjadi bijak. Engkau telah menempatkan kami untuk menjadi anak-anak terang, maka Tuhan kami akan hidup Tuhan dengan kebijaksanaan yang telah Engkau berikan kepada kami lewat firman-Mu. Haleluya, supaya kami Tuhan boleh Tuhan bangkit seperti yang Engkau inginkan, supaya kami boleh menjadi berkat Tuhan kepada orang-orang sekeliling kami dan masyarakat di mana kami tinggal. Terima kasih Bapa. Tolong kami Tuhan sebagai satu umat-Mu, sebagai satu gereja-Mu Tuhan, kami akan bangkit bersama-sama dan Tuhan bercahaya untuk Engkau. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami tidak akan menjadi hampa apapun yang berlaku kepada kami, kawan kami, teman kami, keluarga kami. Kami tetap akan bangkit dalam iman, mendengarkan suara-Mu dan melakukan apa yang Engkau inginkan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pagi ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati.